Oke, halo guys. Selamat datang di channel Kuliah Nihongo. Hari ini saya akan bahas tentang GOI. Kotoba ya. Kotoba untuk JLPTN 3 episode 1 ini. Ini diambil dari materinya ya, maksudnya materi diambil dari buku Shinkansen. Kalau teman-teman mau download buku-buku bahasa Jepang gratis, saya udah pernah buat videonya. Bisa diklik ini di atas ya. Atau kalau teman-teman mau download buku Shinkansen yang Go ya, langsung aja cek linknya di deskripsi, sudah saya lampirkan di situ. Bisa langsung di-download kok. Oke, kita langsung aja masuk ya. Pertama, chonan, artinya anak laki-laki pertama. Ya, gampang lah di sini masih. Di sini saya buat contoh kalimat, watashi wa chonan desu. Gampang ya, saya adalah anak laki-laki yang nomor 1, yang pertama. Oke, lanjut. Kalau tadi ada chonan, kemudian chojo ya, artinya anak perempuan yang pertama. Saya buat contoh kalimatnya seperti ini. Watashi no chojo wa kanari no hazukashigariya datta. Di sini ada hazukashigariya ya, artinya pemalu. Jadi arti keseluruhan adalah anak perempuan pertama saya itu orangnya cukup pemalu. Oke, saya kira untuk chonan sama chojo nggak ada masalah ya, gampang masih. Oke, lanjut. Ada sueko, artinya anak terakhir atau anak bungsu. Saya buat contoh kalimat di sini. Watashi wa 4番目 no sueko desu. Saya adalah anak bungsu nomor 4. Oke, lanjut ya. Ada itoko. Itoko artinya saudara sepupu. Saya buat contoh kalimat di sini. Jakarta ni iru itoko wa laishu jikka ni kaeru. Artinya, sepupu saya yang ada di Jakarta akan pulang kampung minggu depan. Oke, lanjut. Mago artinya cucu. Saya buat contoh kalimat di sini. Mago ga umarimashita. Artinya, cucu saya telah lahir. Lanjut. Nah, kemudian ada sokkuri. Sokkuri itu artinya mirip. Saya buat 2 contoh di sini ya, 2 contoh kalimat. Yang pertama, sokkuri na futago. Artinya futago ya, anak kembar. Anak kembar yang mirip. Wajahnya mirip, tinggi badannya sama, wajahnya juga mirip gitu ya. Itu namanya sokkuri. Bisa juga dipakai untuk kalimat seperti ini. Neteiru toki ni musuko wa otousan to sokkuri. Bisa dilihat seperti di gambar ya. Yang kecil itu anaknya. Jadi si anak laki-laki saya itu kalau lagi tidur ya, pas tidur itu mirip banget sama bapaknya. Oke, selanjutnya ada shinseki. Shinseki ya, artinya saudara, sanak family. Saya buat shinseki. Contoh kalimat di sini. Lebaran no toki wa shinseki ga atsumarimasu. Ya, artinya saudara itu pada kumpul waktu lebaran. Saudara yang di Jakarta, ada di luar pulau, pada balik semua ke kampung, atsumarimasu. Oke, lanjut. Naka ga ii. Naka di sini artinya hubungan ya, hubungan antar satu individu dengan individu lain. Hubungan itu namanya naka. Naka ga ii berarti hubungannya baik. Naka ga warui berarti hubungannya nggak baik. Saya buat contoh. Watashi to kare wa naka ga ii yo. Aku dan dia di sini dia laki-laki ya. Aku dan dia hubungannya baik. Artinya apa? Hubungannya baik adalah teman dekat. Oke, lanjut. Kemudian ada nakama. Nakama artinya teman.
teman ya. Kalau bahas teman kan ada juga kosakata tomodachi. Tomodachi sama nakama bedanya, kalau nakama ini ada nuansa seperti ini. Ada suatu grup, di dalamnya terdiri dari beberapa orang kan. Beberapa orang termasuk saya misalnya di situ. Saya dalam suatu grup. Jadi dalam lingkaran grup itu orang selain saya itu namanya nakama. Misalnya grup itu adalah shigoto atau tempat kerja ya. Di tempat kerja ada teman kerja kan. Nah, dalam grup kerja itu ada teman-teman. Makanya namanya shigoto no nakama. Saya buat contoh kalimat di sini. Shigoto no nakama to karaoke ni itta. Artinya, saya pergi karaoke bareng teman kerja. Oh ya, ini ya, perlu diingat bahwa kalau dalam kalimat bahasa Jepang si subjek nggak ada, tentu subjeknya di situ adalah watashi. Jadi siapa yang karaoke ni itta, siapa yang pergi ke karaoke itu adalah watashi bersama teman-teman kerja. Oke, kemudian ada aite. Ini sebenarnya gampang tapi penjelasannya cukup rumit ya sebenarnya. Adalah lawan ya. Lawan di sini maksudnya bukan musuh tapi bisa lawan bicara, bisa misalnya dalam suatu pembahasan nih kayak gini. Saya buat contoh kalimat, Bambang-san wa kanojo ga dekitan datte yo. Wah, katanya tuh si Bambang baru jadian tuh. Nah, di sini si tokoh utama dalam kalimat ini tuh si Bambang ya. Si Bambang itu jadi tokoh utama di sini. Terus terus dijawab tuh sama temennya. Uso desho? Aite wa dare? Misalnya ditanya seperti itu ya. Wah, serius tuh. Aite-nya siapa? Maksudnya Aite dari si Bambang, yaitu si kanojonya. Gitu. Nangkep nggak ya di sini maksudnya? Nangkep ya? Nah, bisa juga untuk misalnya sedang berbicara. Hanashite iru toki ni aite no me o miru. Ketika sedang berbicara, melihat mata si lawan bicara, aite-nya ya. Itu aite dipakai buat konteks-konteks kalimat seperti itu. Oke, lanjut. Terakhir, ini ada shiriai. Shiriai artinya kenalan. Saya buat contoh kalimat di sini. Kare wa watashi no tsuma no shiriai. Dia, laki-laki ya tentunya kare. Dia adalah kenalannya istriku. Yang namanya kenalan ya, belum tentu itu adalah teman, baru kenal doang. Si itu namanya, si Bambang kan namanya tahu saya. Itu namanya kenalan. Misalnya bisa juga dipakai buat kalimat seperti ini. Kare to doko de shiriatta no? Kamu kenalan sama dia di mana? Itu juga bisa dipakai kata ini. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk episode 1 ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Makasih yang udah mau nonton. Arigatou gozaimasu. Dewa, mata ne.